Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa siswa pintar semuanya. Jumpa kembali bersama saya, Pak Andrian, seperti biasa dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia. Siswa pintar semuanya, pada kesempatan kali ini Pak Andrian akan seperti biasa menjelaskan materi baru di kelas 11 ya, dengan judul mengelola informasi dalam ceramah. Ya, berarti ini adalah materi ketiga kalau tidak salah di kelas 11 ya. Baik, sebelum Pak Andrian lanjut, seperti biasa Pak Andrian selalu mengingatkan kepada siswa pintar semuanya, dukung channel Pak Andrian dengan cara subscribe YouTube Pak Andrian ya, sehingga nanti siswa pintar semuanya tidak ketinggalan video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Baik, kita lihat tujuan pembelajaran pada pembelajaran atau video pembelajaran kali ini. Ini. Yang pertama, memahami hakikat teks ceramah. Kemudian kalian nanti akan diminta juga untuk mengenal karakteristik teks ceramah. Dan diakhiri dengan memahami perbedaan ceramah dengan teks sejenis. Jadi itu adalah 3 tujuan pembelajaran yang nantinya siswa pintar semuanya akan dapatkan pada video pembelajaran kali ini ya. Langsung saja. Untuk yang pertama, yaitu adalah hakikat teks ceramah. Jadi apa sih teks ceramah? Bukan? Di sini saya simpulkan bahwa teks ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan, penyampaian suatu informasi, baik pengetahuan maupun informasi umum lainnya, ya, untuk disampaikan di depan orang banyak. Ya, di sini dilakukan biasanya oleh pakar atau orang yang menguasai di bidangnya. Jadi bukan sembarang orang yang menyampaikan ceramahnya itu. Ya, ini secara langsung, jadi tatap muka langsung dengan audiens atau para pendengar ataupun penontonnya seperti itu. Ya. Di sini, nah ini ya, bisa melalui media elektronik ataupun secara langsung ataupun media elektronik atau digital ya. Maksudnya kalau pada masa pandemi seperti ini, biasanya para penceramah ini melakukan adanya meeting room atau webinar seperti itu ya di media elektronik. Nah, ini sejalan dengan pernyataan dari tim Kemdikbud dalam bukunya ya tahun 2017 halaman 78 yang mengungkapkan bahwa ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, baik pengetahuan dan juga informasi-informasi yang mungkin belum didengar oleh para pendengar, seperti itu. Ini ya, jadi sekali lagi ceramah itu adalah penyampaian sebuah informasi. Informasi itu berarti sesuatu yang benar-benar terjadi atau nyata ya, ini ya, realita, informasi. Ya, baik pengetahuan atau informasi umum lainnya, tuh ya, dan disampaikan secara langsung. Ini secara langsung ya, bisa dari media elektronik ataupun digital ataupun tatap muka secara langsung, seperti itu ya. Nah, kalau kalian kurang jelas seperti biasa, silahkan tulis di kolom komentar untuk baik berupa pertanyaan ataupun berkaitan dengan isi video yang saya sampaikan ya. Saya lanjutkan pada, nah ini karakteristik dari teks ceramah ya. Kita lihat ciri-ciri dari teks ceramah itu seperti apa. Yang pertama, teks ceramah disampaikan oleh seorang ahli, ya sekali lagi orang yang ahli ataupun pakar ya dalam bidangnya ataupun di disiplin ilmu tertentu ya. Kalau seperti yang saya sampaikan ini berarti bahasa Indonesia seperti itu ya. Kemudian teks ceramah punya struktur yang lengkap, biasanya terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Kemudian isi dari teks ceramah ini disesuaikan dengan pemilihan tema yang sesuai dengan kegiatan yang diselenggarakan. Jadi tidak asal untuk ceramah ya, tapi harus disesuaikan dengan kegiatan yang diselenggarakan. Kemudian bahasa yang digunakan dalam teks ceramah adalah bahasa yang mudah dipahami dan sopan. Jadi tidak menggunakan bahasa-bahasa yang khusus ya. Dan terakhir, teks ceramah ini berisi informasi yang bertujuan untuk memberikan nasihat, ajakan ataupun menghibur, dan
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi maksudnya di sini ceramah ini biasanya ya menimbulkan suatu pola pikir yang baru, sehingga nanti para pendengar ini akan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ya, jadi ini adalah 5 ciri ataupun karakteristik dari teks ceramah. Sekali lagi, yang pertama ini disampaikan oleh ahli atau pakar tertentu, kemudian memiliki struktur yang lengkap ya, dari pendahuluan, isi, penutup, kemudian temanya disesuaikan dengan kegiatan yang diselenggarakan, bahasa yang digunakan itu mudah dipahami, dan teks ceramah ini biasanya berisi nasihat, ajakan ataupun menghibur dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh para pendengarnya. Itu adalah karakteristik teks ceramah. Baik, kita lanjut ke materi yang terakhir di sini. Perbedaan teks ceramah dengan teks sejenis. Biasanya teks sejenis ini antara ada pidato dan juga khotbah. Ya. Jadi ketiga hal ini merupakan suatu yang berbeda ya. Jadi walaupun penyampaiannya itu sama-sama di depan umum seperti itu dan disampaikan secara langsung, tetapi dari segi isinya ataupun nanti karakteristiknya akan berbeda ya. Kita lihat perbedaannya. Nah ini ya, saya sudah buatkan adanya tabel. Yang pertama, ceramah. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ceramah ini bersifat lebih umum, menyampaikan suatu informasi ataupun pengetahuan ataupun isu yang sedang hangat-hangatnya terjadi ya, yang disampaikan oleh orang ahli atau pakarnya. Itu ceramah yang masih bersifat umum, menyampaikan informasi atau pengetahuan atau isu tertentu yang masih sifatnya masih umum. Kalau pidato merupakan pembicaraan di depan umum yang cenderung lebih persuasif ya, yakni ingin mengajak para pendengar untuk ikut kepada apa yang disampaikan, seperti itu. Pidato juga dapat lebih sering digunakan untuk menumbuhkan motivasi ataupun mendapatkan dukungan dari pendengarnya. Pidato. Nah, kemudian yang ketiga, khotbah. Nah ini ya, khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan mengenai keagamaan. Jadi kalau khotbah ini berhubungan dengan keagamaan ya. Jadi ada keagamaan, praktik ibadah, hingga ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan para pendengarnya. Sekali lagi, kalau khotbah ini jelas berbeda dari kedua hal yang sebelumnya. Kalau khotbah ini pasti adanya hubungan antara agama ya. Kalau pidato seperti tadi sifatnya persuasif. Pokoknya kalau pidato ini pembawa pidatonya ini mengajak kepada para pendengarnya untuk ikut dengan apa yang disampaikan oleh si pembicara itu. Nah, kalau ceramah sifatnya masih umum. Nah ini ya, berisikan pengetahuan atau informasi atau isu-isu yang sedang hangat-hangatnya terjadi. Seperti itu. Jadi nanti kalian sudah bisa memberikan adanya gambaran, oh ternyata ceramah, pidato, khotbah itu berbeda ya. Jadi jangan sampai salah kaprah lagi ya. Oh ini orang sedang ceramah, oh ini orang sedang pidato, oh yang satu ini karena isinya agama berarti adalah khotbah ya. Jadi nanti silakan seperti biasa, kalau masih ada yang kurang jelas sampaikan pertanyaan kalian pada kolom komentar ya, siswa pintar semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar, kemudian jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan dari pemerintah, tetap jaga jarak, dan gunakan masker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.